Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila sewaktu-waktu kita ingin menginstal atau ingin mengembalikan ke Windows 10, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 10 ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita downgrade ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita download ISO Windows 7 original. Sebelum kita download, kita cek dulu tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Caranya this PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya saat ini terinstall Windows 10 Pro. Untuk tipe operating systemnya 64 bit. Setelah kita tahu tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita, selanjutnya kita close. Dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 7 sesuai tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer teman-teman ya. Untuk edisinya bebas. Kita bisa memilih edisi Windows 7 sesuai selera kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link yang ada di deskripsi video tutorial ini. Contohnya untuk laptop saya saat ini terinstall Windows 10 64 bit. Maka saya akan mendownload ISO Windows 7 yang 64 bit juga ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 original ya. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita ekstrak ISO Windows 7 original. Sebelum kita ekstrak, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan. Kemudian Manage.
Kemudian disk management kita klik. Selanjutnya hard disk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi hard disk atau SSD kita ya. Untuk style partisi hard disk ada dua ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Untuk style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ingat-ingat sendiri style partisi hard disk atau SSD-nya. Apakah style partisi hard disk atau SSD-nya MBR atau GPT ya? Setelah kita tahu style partisi hard disk atau SSD pada laptop atau komputer kita, selanjutnya kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian ekstrak file. Kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih partisi lokal disk D ya teman-teman. Kemudian OK. Kemudian untuk nama foldernya kita ganti menjadi Win7 ya. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 7-nya tidak ingin terhapus atau hilang, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke lokal disk D ya. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita ekstrak ya. Nah, untuk teman-teman yang style partisi hard disk atau SSD-nya MBR, teman-teman silahkan langsung ke tahap instalasi ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi hard disk atau SSD-nya GPT, kita harus set dulu ya teman-teman, agar Windows 7 kita bisa kita install ya. Caranya folder source kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari install.wim ya. Setelah ketemu kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7-zip, kemudian open archive. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Basic, teman-teman silahkan buka folder 1 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Premium, silahkan buka folder 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Profesional, silahkan buka folder 3 ya. Nah, karena di sini saya ingin menginstal Windows 7 Ultimate, maka di sini saya akan membuka folder 4 ya. Caranya double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian boot kita double klik, kemudian EVI kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian buat mgfw.evi kita klik ya. Kemudian ekstrak. Kemudian kita klik browse. Kemudian untuk lokasinya kita arahkan ke D, Win7, EVI, boot, kemudian OK. Untuk lebih jelasnya lokasinya di sini ya teman-teman. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya 7-zip kita close. Selanjutnya kita cek ya teman-teman. Caranya lokal disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian boot kita double klik.
Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk bot mgfw.evi sudah terekstrak di sini ya. Selanjutnya kita rename bot x64.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama bot x64_all.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, untuk bot x64.evi sudah terename menjadi bot x64_all.evi. Selanjutnya kita rename bot mgfw.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama bot x64.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, bot mgfw.evi sudah terename menjadi bot x64.evi. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian Microsoft kita double klik. Kemudian bot kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian bot kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Sampai sini set UV Windows 7 sudah selesai ya teman-teman. Jadi file installer Windows 7 ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi harddisk atau SSD GPT ya. Di tahap 4 kita install atau downgrade dari Windows 10 ke Windows 7. Nah, sebelum kita install, kita rename dulu local disk D ya teman-teman. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat partisi harddisk atau SSD yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita masuk ke Advanced Startup ya teman-teman, atau Windows Recovery Environment ya. Caranya kita tekan Shift dan tahan, kemudian kita restart laptop atau komputer kita ya. Atau bisa juga kita klik Start, kemudian Setting kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian Update dan Security kita klik, kemudian Recovery kita klik, kemudian di Advanced Startup kita klik Restart Now ya. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik Troubleshoot ya teman-teman. Kemudian Advanced Option kita klik. Kemudian System Image Recovery kita klik. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik nama user kita ya teman-teman. Nah, apabila tampil seperti ini, bagi teman-teman yang laptop atau komputernya ada passwordnya, silahkan isikan passwordnya ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya tidak ada passwordnya, kita bisa kosongkan saja. Selanjutnya kita klik continue.
Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik cancel ya teman-teman. Kemudian next. Kemudian kita klik advance. Kemudian install a driver kita klik. Kemudian OK. Kemudian this PC kita klik. Kemudian partisi data kita double klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian setup kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Selanjutnya kita close saja ya teman-teman. Kemudian cancel. Kemudian form install Windows kita klik. Nah, di form install Windows, untuk theme dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Kemudian kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik OK ya. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data. Nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 7 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 4, maka partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 akan saya format ya. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian drive option atau advance kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya teman-teman. Agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi seperti ini, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses install atau downgrade ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, selanjutnya kita beri nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Kemudian next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Kemudian next. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 7,
Silahkan masukkan produknya ya. Kemudian next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, kita bisa kosongkan ya. Karena kita bisa aktifasi setelah selesai instalasi nanti ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik use recommended setting. Nah, di sini apabila zona waktunya sudah Jakarta, tanggal, dan jamnya sudah sesuai. Selanjutnya kita tinggal klik next. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 7 sudah tampil. Di tahap 5 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan mengembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 7 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install atau downgrade dari Windows 8 atau 8.1 ke Windows 7 berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik, kemudian folder Win7 kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete, kemudian yes. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi untuk teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Selanjutnya file Explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install atau downgrade ke Windows 7? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install atau downgrade ke Windows 7 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman, cara install atau downgrade dari Windows 10 ke Windows 7 paling mudah dan cepat. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.